Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai Cost Effectiveness Analysis atau CEA dan Cost Utility Analysis atau CUA. Berikut merupakan anggota kelompok kami, ada Jelia Berdalian, Lulianti Wibowo, Zulaika Yoginesari, Rizka Hibawandi, dan saya sendiri, Nabila Safiqah. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah Dr. Nurmaina, MM, APT. Selanjutnya ada pengertian dari CEA dan CUA. CEA menilai efektivitas intervensi berdasarkan hasil kuantitatif seperti jumlah tahun hidup yang diselamatkan, jumlah kasus penyakit yang dicegah, atau tingkat keberhasilan pengobatan. CE membandingkan biaya intervensi dengan hasil kuantitatif ini untuk menentukan intervensi mana yang paling efektif dalam arti biaya per unit hasil. Sedangkan untuk CUA yang mempertimbangkan kualitas hidup pasien selain efektivitas kuantitatif. CUA menggunakan satuan QALY atau Quality Adjusted Life Year untuk mengukur efektivitas yang mempertimbangkan baik panjang maupun kualitas hidup. Sebuah kali mewakili 1 tahun hidup dengan kualitas hidup yang sempurna, dan nilai kali kurang dari 1 menunjukkan penurunan kualitas hidup. CUA membandingkan biaya intervensi dengan nilai kali yang dihasilkan untuk menentukan intervensi mana yang memberikan nilai utilitas tertinggi per unit biaya. Selanjutnya yaitu keunggulan dan kekurangan dari CEA serta CUA. Yang pertama kita bahas dulu keunggulan dari CEA. Keunggulan dari CEA yang pertama adalah dapat menggunakan berbagai ukuran hasil yang spesifik untuk penyakit atau intervensi tertentu, misalnya penurunan angka tekanan darah serta angka kematian. Kemudian yang kedua, mudah diinterpretasikan. Hasilnya lebih mudah untuk dipahami oleh pembuat kebijakan dan praktisi kesehatan karena menggunakan ukuran hasil yang lebih konkret. Yang ketiga, lebih sesuai untuk menilai efektivitas intervensi dalam jangka waktu yang lebih pendek. Kemudian untuk keunggulan dari CUA, yang pertama, mempertimbangkan kualitas hidup. CUA menggunakan KALY atau Quality Adjusted Life Years yang menggabungkan kuantitas dan kualitas hidup dalam satu ukuran. Yang kedua, memungkinkan perbandingan intervensi untuk penyakit yang berbeda karena menggunakan unit pengukuran yang sama yaitu KALY. Yang ketiga, memasukkan preferensi pasien dalam penilaian hasil kesehatan melalui pengukuran utility. Selanjutnya yaitu kekurangan dari CEA serta CUA. Pertama, kekurangan dari CEA yaitu tidak diterapkan secara seragam di sistem perawatan kesehatan. Kemudian yang kedua, obat yang dibandingkan harus berhubungan sehingga memiliki hasil pengukuran yang sama. Yang ketiga, alternatif yang paling cost efektif tidak selalu alternatif yang biayanya paling murah. Kemudian untuk kekurangan dari CUA, yang pertama, pengukuran kualitas hidup cenderung subjektif dibandingkan pengukuran klinis. Yang kedua, instrumen kualitas hidup yang berkaitan dengan kesehatan secara umum mungkin kurang akurat karena dalam menangkap dampak kesehatan yang tidak terlihat. Yang ketiga, kesulitan untuk menentukan utility atau KALY secara tepat. Dan yang terakhir, bergantung pada KALY dalam status tingkat kesehatan pasien. Baik, selanjutnya manfaat. Nah, manfaat CEA atau Cost Effectiveness Analysis pertama memungkinkan perbandingan biaya dan hasil dari berbagai intervensi. Kedua, membantu pembuat kebijakan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan sumber daya terbatas untuk hasil maksimal. Keempat, memfokuskan pada intervensi yang memberikan hasil kesehatan terbaik untuk populasi. Dan yang terakhir, mengukur efektivitas program atau intervensi kesehatan. Kemudian untuk manfaat CUA atau Cost Utility Analysis itu pertama mengukur hasil intervensi berdasarkan kualitas hidup yang diperoleh. Kedua, memungkinkan perbandingan antara berbagai pilihan pengobatan dengan mempertimbangkan hasil dan biaya. Yang ketiga, membantu pembuat kebijakan dan profesional kesehatan dalam membuat keputusan berbasis bukti. Keempat, meningkatkan transparansi dalam proses penganggaran dan alokasi anggaran kesehatan. Dan yang terakhir, memfokuskan pada intervensi yang meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Selanjutnya ada aplikasi dalam farmakoekonomi CA. Pertama, evaluasi obat baru versus obat lama. CA digunakan untuk membandingkan efektivitas biaya obat baru dengan obat yang sudah ada di pasaran. Kedua, perbandingan strategi pengobatan. CA membandingkan berbagai strategi pengobatan untuk penyakit tertentu. Contoh, membandingkan efektivitas biaya antara penggunaan antibiotik oral dengan antibiotik intravena untuk infeksi tertentu. Memperhitungkan biaya obat, biaya administrasi, lama rawat inap, dan tingkat kesembuhan. Ketiga, evaluasi program vaksinasi. CA menilai efektivitas biaya program vaksinasi massal. Kemudian ada aplikasi dalam farmakoekonomi CUA. Pertama, membandingkan utilitas kesehatan yang dihasilkan oleh obat baru versus obat lama. Kedua, membandingkan KALY dari obat baru dengan terapi standar. Ketiga, mengubah estimasi biaya dan efektivitas untuk melihat dampak pada hasil akhir. Keempat, mengevaluasi dalam mengambil keputusan untuk alokasi sumber daya terbatas. Baik, selanjutnya terdapat kasus yaitu Cost Effectiveness Analysis ataupun CA. Adapun sini, CA adalah sebuah klinik onkologi sedang mengevaluasi 2 protokol pengobatan kanker paru-paru stadium lanjut. Adapun untuk protokol A dengan biaya pengobatan itu biaya obatnya itu 500.000 per pasien, dengan biaya administrasinya itu perawatan itu sebesar 200.000 per pasien, dan tingkat responnya itu sebesar 60%. Rata-rata perpanjangan hidupnya 14 bulan dengan efek samping beratnya 14% per pasien. Sedangkan biaya protokol B 750.000 per pasien untuk biaya obatnya, biaya administrasi 150.000, tingkat respon 70%, dan rata-rata perpanjangan hidupnya itu sebesar 24 bulan, itu pun selama 2 tahun. Efek samping beratnya dengan biaya penanganan itu 80 juta per pasiennya.
Untuk total biaya per pasien untuk biaya dasarnya protokol A itu sebesar 700 juta, biaya efek sampingnya itu 15 juta rupiah, kemudian total biayanya itu 715 juta, dan protokol B dengan biaya dasarnya itu 15 juta, biaya efek samping 8 juta, dan total biaya itu 908 juta. Kemudian tetap penyakit hidupnya, protokol A 10,8 bulan, protokol B 16,8 bulan. Dengan rasio efektivitas biaya itu protokol A 66.103.704 per bulan, kemudian protokol B 54.047.519 per bulan. Dengan CA protokol A itu 0,000044 per bulan, dengan protokol B-nya yaitu 0,000077 per rupiah. Untuk isi responden 1.530 juta. Dengan isi didapatkan dari biaya protokol B dikurangi biaya protokol A dibagi manfaat protokol B dikurangi manfaat protokol A. Kemudian mendapat tambahan manfaat sebesar 10% selisih respon protokol B kurangi protokol A dengan mengeluarkan tambahan biaya sebesar 1.530 juta rupiah. Kemudian untuk kesimpulannya berdasarkan perhitungan dari CA atau cost effective analysis dan ISR-nya, dengan protokol A lebih efektif menghasilkan manfaat per rupiah yang diinvestasikan dibandingkan dengan protokol B. Meski protokol B itu terdapat respon lebih tinggi, biaya tambahan yang dikeluarkan mendapatkan tambahan manfaat tersebut tidak sebanding dengan efektivitasnya. Selanjutnya adalah kasus perhitungan CUA, di mana dengan kasus Departemen Kesehatan sedang mengevaluasi 2 program penanganan diabetes tipe 2 untuk diterapkan secara nasional. Dan perhitungannya yang pertama penghematan dari pengurangan komplikasi dengan program X mendapatkan hasil 1,5 triliun, program Y mendapatkan hasil 2 triliun. Untuk nilai pengurangan dari mortalitas, program X 15% dikali 50.000 dikali 10 miliar mendapatkan hasil 75 triliun, program Y 20% dikali 50.000 dikali 10 miliar mendapatkan 100 triliun. Dengan perhitungan kalinya, program X mendapatkan hasil 100.000 kali, program Y mendapatkan hasil 180.000 kali. Kemudian ada net cost atau biaya implementasi yang dikurangi dengan penghematan. Program X mendapatkan hasil 3,5 triliun, programnya mendapatkan hasil 5 triliun. Dengan rasio utilitas biaya, program X 3,5 triliun dikurangi 75 triliun dibagi dengan 100.000 kali mendapatkan hasil 715 juta per kali. Programnya 5 triliun dikurang 100 triliun dibagi 180.000 kali mendapatkan hasil 527,78 juta per kali. Dengan tanda negatif ini membuktikan semakin besarnya penghematan yang dilakukan. Dengan kesimpulannya, berdasarkan analisis CUA, program ini adalah program penanganan diabetes tipe 2 yang paling cost efektif karena menghasilkan penghematan terbesar per kali yang dihasilkan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ini ada daftar pustaka yang kelompok kami gunakan.